Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam sejahtera buat kita semua. Pada sesi ini kita akan berbicara tentang manajemen aset. Kita akan berbicara tentang penghapusan aset. Saya Rudi Abdullah, SEMMAKC. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan usahakan menonton videonya sampai selesai supaya tidak gagal paham. Oke, kita lanjutkan materinya kita ya. Oke, apa itu penghapusan aset? Jadi, penghapusan aset ini pada dasarnya adalah penghapusan barang atau aset dari daftar barang sesuai dengan aturan yang berlaku dengan tujuan untuk membebaskan penggunaan dana atau kuasa penggunaan aset dari tanggung jawab administrasi dan sifat atas barang yang berada dalam penguasaannya disebut dengan penghapusan aset. Tujuan dari penghapusan aset adalah melepaskan kontrol atas aset tersebut. Penghapusan aset sangat penting karena melepaskan diri dari tanggung jawab fisik dan administrasi atas aset yang berada dalam penguasaan dan pengelolaan aset serta melepaskan atas aset tersebut. Oke, alasan melakukan penghapusan. Jadi, yang pertama, aset yang dimiliki berlebih. Jadi, kalau aset yang kita miliki juga banyak, itu tidak baik untuk perusahaan, untuk pemerintah daerah terutama, karena tentu yang akan timbul di situ selanjutnya adalah biaya pemeliharaan. Yang selanjutnya, aset kurang bermanfaat. Ya, ini juga kalau asetnya kurang bermanfaat, kembali lagi, ini kaitannya dengan masalah biaya pemeliharaan. Karena tidak memberikan manfaat guna dengan adanya aset tersebut. Yang selanjutnya, aset tidak mampu lagi untuk memberikan pelayanan. Jadi ketika aset tidak mampu lagi memberikan pelayanan atau tidak mampu lagi beroperasi dengan baik, maka yang harus dilakukan adalah penghapusan aset. Ini latarnya kabur ya, dalam artian hutan. Nah, seperti itulah kira-kira kalau penghapusan itu. Tiba-tiba langsung hilang. Oke, yang selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam melakukan penghapusan aset yaitu instrumen pasar uang. Nah, kenapa? Pemilihan penghapusan aset mencakup alternatif penggunaan sewa, jual, harus dipertimbangkan sebagai bagian yang strategi dalam pengadaan. Penghapusan aset memperhatikan kontrol atas aset tertentu, tetapi dapat menyebabkan perlunya pergantian. Untuk mendukung keberlanjutan pemberian pelayanan, penghapusan juga merupakan komponen krusial dalam manajemen aset. Jadi, instrumen pasar uang ini perlu diperhatikan karena tentu sesudah kita melakukan penghapusan, mau tidak mau kita harus membeli aset yang ya tidak sejenis lah, tapi bukan sejenis, tapi ya mungkin mendekati dari aset pertama yang kita hapus tadi. Jadi sebelum juga kita hapus, itu biasanya ada pilihan, mau dilakukan penghapusan atau mau dilakukan pemeliharaan. Karena jangan sampai kita sudah melakukan penghapusan aset, ternyata aset yang kita hapus ini tidak ada di pasar. Selanjutnya, pengertian pasar valuta asing. Ini adalah strategi penghapusan aset yang efektif. Harus dievaluasi dalam rangka memelihara aset yang baik untuk memenuhi kebutuhan pelayanan. Sorry ya, ini bukan pengertian pasar valuta asing, tapi saya baca dulu ya. Yang selanjutnya, sebelum melakukan penghapusan, hal yang perlu diperhatikan adalah mengembangkan pengaturan yang efisien untuk aset yang tidak aktif, aset yang kinerjanya sudah menurun, dan aset yang berlebihan. Jadi ini adalah strategi-strategi atau cara-cara melihat aset
sebelum melakukan penghapusan, bukan pengertian pasar valuta asing. Nanti kita koreksi, nanti kita perbaiki di poin-poin selanjutnya ini dan di poin ini. Jadi sebelum pun dilakukan penghapusan ada beberapa metode yang menjadi pedoman dalam penghapusan, terutama yaitu melihat kinerja aset. Kalau umpamanya asetnya, umpamanya pemerintah daerah itu punya mobilnya itu sering bocor bannya, ya jangan dilakukan penghapusan aset, cukup dilakukan penggantian ban saja. Tetapi kalau umpamanya komponen di dalam mobil itu, umpamanya salah satu bagian dari mesinnya itu rusak, ya mau tidak mau dilakukan pergantian atau penghapusan aset. Tapi tentu dengan pertimbangan dan kebijakan-kebijakan yang harus ada dasarnya, terutama dalam hal pencatatan. Pencatatan kaitannya dengan penggunaan aset ya. Oke, kita next. Keputusan penghapusan. Jadi keputusan penghapusan aset ini dibuat dalam suatu kerangka perencanaan pelayanan dan keuangan yang terintegrasi. Pengadaan berikut ini diberikan untuk membantu suatu entitas menghapus aset dengan cara yang akuntabel. Yang pertama, membangun dan memelihara sistem informasi aset. Jadi di pemerintah daerah itu sudah ada ya, hampir semua pemerintah daerah hari ini sudah ada aset-asetnya di mana saja, aset-asetnya berapa tahun, ada inventarisnya, semuanya sudah ada ya. Kalau kita berbicara bagian-bagian yang ini sudah ada. Yang kedua, menyusun dan mengevaluasi pembiayaan yang memadai untuk mendukung pemeliharaan dan metode yang paling efisien untuk melakukan penghapusan. Ini kaitannya dengan evaluasi biaya. Jadi aset itu sebelum dilakukan penghapusan, selama proses aset itu masih digunakan, tentu ada kaitannya dengan biaya pemeliharaan, dan itu harus dilakukan evaluasi. Bukan hanya disusun, tapi juga dilakukan evaluasi, apakah efisien atau tidak. Yang selanjutnya, mengidentifikasi area-area yang peka terhadap penyelewengan dan risiko. Nah, jadi kalau asetnya itu di daerah yang rawan, dalam artian ketika dibutuhkan agak susah dijangkau atau beresiko, umpamanya harus menyeberang pulau, nah, mau tidak mau dilakukan penghapusan aset dan diganti dengan aset yang lebih baik. Yang selanjutnya, mengidentifikasi dan mengkomunikasikan aturan yang diutamakan untuk penghapusan kepada para pegawai berkaitan yang memiliki keterkaitan langsung. Jadi harus ada komunikasi ya sebelum dilakukan penghapusan. Contoh, ada seorang bapak bertahun-tahun menggunakan motor dinas. Motor dinas ini mau dihapus dari pemerintah, dari aset yang tercatat di pemerintah daerah. Jangan langsung dihapus, tapi harus ada komunikasi juga yang baik antara pemerintah daerah dan pengguna motor dinas tersebut. Tapi ini, saya kira ini tidak masalah ya, kalau di pemerintah daerah itu komunikasinya sangat-sangat cair. Oke, yang selanjutnya, melibatkan tenaga ahli untuk menyusun prasyarat kontrak dalam membentuk pembuatan kontrak. Jadi ini penghapusan aset juga itu harus orang ahli, terutama dalam pembuatan kontraknya, minimal orang yang tahu hukum lah. Yang selanjutnya, memberikan instruksi yang jelas kepada agen yang terlibat untuk melakukan penghapusan. Jadi orang-orang juga yang melakukan penghapusan, terutama orang-orang yang ada di lapangan, itu harus mendapatkan penjelasan yang rinci, yang rigid, aset-aset apa yang akan dihapus. Jangan sampai salah melakukan penghapusan. Yang selanjutnya, memantau dan mengevaluasi kinerja penghapusan aset secara rutin. Ya, jadi harus dilakukan penghapusan aset itu harus ada pemantauan dan evaluasi kinerja penghapusan secara rutin. Yang sering kita dapat di lapangan adalah terkadang aset itu belum habis masa manfaatnya, tetapi karena ada beberapa kepentingan para oknum maka dilakukan penghapusan. Itu yang sering terjadi di lapangan ya.
Oke, metode penghapusan aset. Hal-hal yang diputuskan sebelum melakukan metode penghapusan. Yang pertama sifatnya. Yang kedua, potensial nilai pasar aset. Yang ketiga, nilai intrinsik lain dari aset. Yang keempat, lokasi aset. Yang kelima, volume aset. Yang keenam, nilai tukar tanpa aset. Yang ketujuh, kemampuan aset untuk mendukung program-program pemerintah. Yang kedelapan, pertimbangan lingkungan. Yang kesembilan, kondisi pasar. Yang kesepuluh, umur aset. Semua ini tujuannya semata-mata adalah jangan sampai pada saat melakukan penghapusan aset itu ada kekeliruan. Maka dari ke-10 item ini harus betul-betul diperhatikan, terutama orang-orang yang ada di lapangan. Harus ada istilahnya itu cek fisik ya. Harus dilakukan pemeriksaan secara langsung. Jangan hanya melihat di buku, oh ini asetnya nilainya 5 tahun Pak, tapi sudah 6 tahun. Ternyata aset ini selama 5 tahun tidak pernah digunakan, tapi tidak dilaporkan. Kemudian dilakukan penghapusan, padahal asetnya itu masih bagus. Nah ini yang perlu diperhatikan. Banyak hal yang dari ke-10 ini perlu diperhatikan semuanya, sehingga pada saat melakukan penghapusan aset tidak salah ketika menghapusnya. Oke. Penilaian kinerja dengan pendekatan whole of life. Di sini untuk manajemen aset dan perencanaan strategi aset yang efektif mensyaratkan hasil dan output dari setiap fase dalam siklus hidup aset menjadi output baik siklus perencanaan berikutnya aja. Ini tadi yang dilakukan adalah perencanaan strategis atau perencanaan berkesinambungan kaitannya dengan efektivitas atau efektivitas penggunaan aset. Jadi bila perlu setiap seperti yang saya jelaskan tadi untuk daerah-daerah yang cakupannya sangat luas, bila perlu setiap per triwulan itu dilakukan yang namanya evaluasi terhadap aset. Tujuannya satu, yaitu untuk memaksimalkan penggunaan aset itu. Itu juga kaitannya dengan siklus perencanaan ya. Oke. Saya kira itu saja yang menjadi poin inti dari materi penghapusan aset. Ya, hal-hal yang terkait dengan topik ini yang tidak dipahami, silakan tanyakan pada kolom komentar yang tersedia di bawah atau nanti diskusikan di dalam ruangan. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.